Pendengar, pemilu 2004 sudah di depan mata. Hanya dalam hitungan bulan, bangsa Indonesia akan menghadapi suatu sistem pemilihan umum yang berbeda bila dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Memang, telah 7 kali kita jelang pemilu dengan pola monoton yang mengekang hak rakyat, yang telah dipertontonkan oleh rezim Orde Lama maupun Orde Baru. Lalu muncul Orde yang dikenal dengan Orde Reformasi, yang telah menjungkir balik pola lama dengan jalan memilih DPR, DPD, serta Presiden secara langsung. Untuk itu, mari kita ikuti mini feature berikut ini yang disampaikan Tantri Nur Aini. Pemilihan umum ini menyapa kita, ayo sok-sok dengan gembira. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD, dan DPR. Mari mengamalkan Pancasila. Banyak pihak mengatakan bahwa pemilu dengan sistem yang baru kali ini adalah pemilu paling demokratis dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Pemilu 2004 yang merupakan pemilu ke-9 kalinya terdapat banyak perbedaan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Benarkah demikian? Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara M. Rahmi Hussein mengatakan, pemilu pada masa sebelumnya menggunakan sistem proporsional tertutup. Namun pemilu 2004 mendatang akan menggunakan sistem proporsional terbuka. Tahun 99, orang datang, pemilih itu datang di bilik suara hanya mencoblos tanda gambar partai. Tapi dengan perubahan sistem proporsional terbuka, berkonsekuensi pada mekanisme pencoblosan. Pemilih datang ke bilik suara, dia akan memilih 2. Selain mencoblos tanda gambar partai, juga mencoblos nama orang yang ada di bawah tanda gambar partai yang bersangkutan. Perbedaan yang lain adalah peserta pemilu sudah ada 2. Dulunya hanya partai politik, sekarang ada perorangan calon anggota DPD. Yang baru juga adalah adanya keterwakilan perempuan yang 30%. Kemudian yang baru lagi dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 itu adalah adanya daerah-daerah pemilihan. Hal ini juga dibenarkan oleh pengamat politik Fahri Amari. Namun ia menyarankan sebaiknya pemilih jangan hanya memilih tanda gambar tanpa memperhatikan secara cermat nama orang yang tertera di bawah tanda gambar. Kita harus usahakan membangun satu persepsi masyarakat bahwa kita harus lihat orangnya dulu, baru kita memilih tanda gambar. Namun Fahri tidak memungkiri bahwa hanya dengan memilih tanda gambar pun sudah sah. Pendengar, mungkin agak rumitnya sistem baru ini membutuhkan sosialisasi yang lebih gencar lagi ke masyarakat, supaya mereka dapat menggunakan hak suara mereka sebaik-baiknya. Lantas, bagaimana pola sosialisasi yang telah dilakukan mengingat pemilu 2004 sudah di depan mata? Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku lembaga yang berkompeten mengatur jalannya pemilu tentu harus berupaya keras mensosialisasikan sistem pemilu ini. Kembali Ketua KPU Provinsi Maluku Utara M. Rahmi Hussein. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan KPU pada tingkat kabupaten kota itu pasti berbeda-beda. Tapi yang jelas bahwa dalam beberapa bulan terakhir sampai kepada Desember ada beberapa hal yang telah kami lakukan dalam bentuk tatap muka, dalam bentuk dialog interaktif maupun beberapa media cetak lokal. Lalu, benarkah masyarakat telah mengetahui sistem pemilu yang baru? Berikut penuturan beberapa warga masyarakat. Jadi cara-cara yang pemilu baru saya juga belum tahu, belum dengar. Belum ada yang orang datang kasih tahu cara-cara pemilu, ceritanya begini, pemilu ini cara begini. Yang dia tentang dia punya ada foto begini-begini juga belum kasih tahu. Belum pernah. Mau pemilu macam apa kek? Pasti yang senang hanya wakil rakyat maupun para pejabat. Kita gini tetap kere terus. Belum tahu. Masalahnya petugas pemilu belum datang kasih tahu sama kita gitu. Dan lagi ngapain mau cerita masalah pemilu yang baru?
Setiap penyelenggaraan pemilu kan dari dulu sampai sekarang sama saja kok dari pemerintahan itu. Pokoknya rakyat susah lah gitu. Saya melihat bahwa sistem pemilu tahun 2004 ini baru pertama kali dilaksanakan oleh Indonesia. Untuk itu kita belum bisa berharap banyak dari hasil yang akan dicapai. Namun demikian secara garis besar saya melihat bahwa sistem ini baik untuk pembinaan kesadaran berdemokrasi, berbangsa dan bernegara. Sosialisasi tentang sistem pemilu 2004 yang tidak sampai kepada masyarakat secara keseluruhan tentu akan menimbulkan miskomunikasi di tengah-tengah mereka. Di sisi lain, Maluku Utara adalah wilayah yang terdiri dari pulau-pulau kecil yang memiliki rentang kendali yang cukup tinggi di bidang transportasi, baik darat, laut, dan udara. Belum lagi daerah ini baru saja sembuh dari konflik komunal yang melibatkan warganya. Bukan tidak mungkin pemilu mendatang justru akan menimbulkan konflik baru. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Maluku Utara, Kasman Haji Ahmad mengatakan bahwa pemilu kali ini akan syarat dengan konflik. Memang untuk pemilu kita kali ini, pertama dia sangat syarat dengan potensi konflik. Indikator yang bisa kita lihat di sini bahwa antara perubahan aturan yang ditetapkan oleh TAP MPR DPR tentang pemilu itu terlalu berdekatan dengan proses pelaksanaan, sehingga dari sisi sosialisasi maupun pendidikan politik itu tidak jalan maksimal. Yang kedua, di tingkat elit partai juga di sini kita belum menemukan sebuah langkah-langkah antisipasi yang baik untuk bagaimana lintas partai itu bisa jalan untuk menyepakati agenda sistem pengerahan massa dan kampanye yang betul-betul santun dan bermoral. Apa yang dikatakan Kasman tadi juga dibenarkan oleh M. Rahmi Hussein, Ketua KPU Provinsi Maluku Utara. Betul sinyalemen itu, apalagi kita bekas daerah konflik. Tapi juga kan mesti diketahui, bukankah pemilihan umum itu sesungguhnya lah konflik yang terlembagakan. Sementara itu, pengamat politik Fahri Amari mengatakan kemungkinan konflik justru bisa terjadi pada saat pemanfaatan arena kampanye. Kemungkinan konflik yang terjadi itu adalah pemanfaatan arena kampanye. Nah, kalau kampanye ini kita lebih berbanyak dengan kampanye yang bersifat pertemuan atau tatap muka dialog atau penyebaran seperti melalui media cetak dan media elektronik, mengurangi kampanye-kampanye yang bersifat pengarahan umum atau rapat-rapat umum, saya kira tidak demikian ya, tidak terjadi konflik, sehingga kesadaran politik masyarakat bisa berkembang ke arah yang lebih konstruktif. Pendengar, kalau dibandingkan dengan sistem pemilu sebelumnya, tentu pemilu kali ini berbeda. Kita semua berharap pesta demokrasi 5 tahunan ini akan membawa angin segar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Saya Tantri Nur Aini, Radio Gema Hikmah FM, Ternate. Di kantong safarimu kami titipkan masa depan kami dan negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara, kami tak sudi memilih para